Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua. Ketemu lagi dengan saya Bunda Kiama. Nah, apa kabar sahabat semua hari ini? Apakah selalu sehat semua? Dan saya berdoa selalu untuk semua sahabat agar selalu sehat, dimudahkan segala urusan. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips, berbagai cara merawat anggrek di musim hujan agar anggreknya tetap sehat, kemudian pertumbuhannya baik, tidak jamuran, tidak gampang busuk. Nah, di sini saya akan mencontohkan beberapa tanaman anggrek di musim hujan seperti ini. Memang pada waktu musim hujan, ini di bulan Desember ya, setiap saat hujan, bahkan hampir setiap hari hujan. Sehingga tanaman untuk tanaman yang sehat maka akan tambah subur. Nanti akan muncul banyak tunas baru, kemudian akar-akarnya pun akan mendapatkan ketercukupan air dengan baik sehingga akarnya berwarna hijau segar. Kemudian untuk tanaman-tanaman yang sehat maka akan rajin berbunga, mengeluarkan spike, bahkan juga akan banyak tanaman yang mengeluarkan keki baru. Nah, harapannya semua anggrek-anggreknya dapat tumbuh dengan baik dan sehat, muncul keki baru, muncul spike baru, itu yang diharapkan oleh semua pecinta anggrek. Namun, kadang-kadang di musim hujan seperti ini malah ada anggrek yang menjadi jamuran, kemudian mungkin busuk. Ini banyak terjadi di anggrek-anggrek terutama yang ditanam di pot. Nah, yang harus kita lakukan pada waktu di musim hujan seperti ini, ya sering-seringlah sahabat semua untuk menengok tanaman-tanamannya. Cek apabila di pot ada rumput-rumput. Nah, biasanya banyak tumbuh di musim hujan seperti ini. Nah, rumputnya kita ambil supaya anggreknya tidak berebut nutrisi dengan rumput. Kalau banyak rumputnya tentu saja nutrisi yang ada di dalam media kan menjadi rebutan antara anggreknya dengan rumputnya ya sahabat semua. Jadi langkah yang pertama kita cabutin rumput-rumput yang ada di anggreknya. Rumput maupun tanaman pengganggu lainnya yang bukan anggrek. Biasanya itu banyak bermunculan di musim hujan seperti ini. Cukup simpel ya sahabat semua, kita tinggal ambilin semua tanaman-tanaman pengganggu yang ada di sekitar anggrek. Memang anggrek-anggrek akan terlihat segar ya sahabat semua pada waktu kondisi sehat, tanamannya menjadi lebih hijau, dan perlu kita perhatikan juga, kita bersihkan untuk daun-daun yang sudah rontok, kemudian daun-daun yang kuning yang bagian bawah. Nah, itu kita bersihkan, kita ambil. Nah, di sini sahabat semua harus bisa membedakan daun yang rontok atau kuning karena memang itu daun yang paling tua dan itu wajar terjadi, atau daun yang kuning karena mungkin jamuran atau mungkin karena bakteri sehingga busuk. Nah, di situ sahabat semua harus perhatikan. Nah, untung kalau memang semua anggreknya sehat-sehat seperti ini. Nah, ini pun ada tunas baru ya sahabat semua di sini. Ini ada tunas cattleya baru. Oh, tertutup daun yang kuning. Nah, untuk daun yang kuning ini kan daun yang memang cattleya yang sudah tua. Jadi tidak perlu khawatir jika ada daun yang kuning. Tapi ya itu tadi harus diperhatikan kira-kira kuningnya karena apa. Nah, ini di sini juga ada benjolan jerawat ya. Mudah-mudahan akan jadi spike baru, segera jadi spike baru. Nah, ini untuk anggrek yang lain mendapatkan siraman air hujan, daunnya juga lebih tebal. Kemudian ini akar-akarnya pun juga sehat ya sahabat semua. Terlihat di ujung-ujungnya itu ada hijau segarnya. Kemudian ini untuk tanaman yang lain. Nah, ini anggrek-anggrek saya ini kebanyakan di bawah paranet, sehingga tetap terkena air hujan walaupun tidak intensitasnya tidak terlampau banyak karena tertahan oleh paranet. Namun karena setiap hari hujan perlu diberi fungisida. Nah, di sini saya
menggunakan antrakol ya untuk yang di video ini. Nah, ini berfungsi sebagai fungisida ya untuk mencegah jamuran pada anggrek. Perawatan ini harus kita lakukan di musim hujan untuk mencegah anggreknya agar tidak terkena jamur. Nah, di sini saya menggunakan sprayer. Ukuran sprayernya 5 liter. Untuk pencegahan saya menggunakan 1 sendok makan fungisida, kemudian langsung saya masukkan ke dalam sprayernya. Nanti tinggal dimasukkan air sehingga fungisidanya langsung bisa tercampur di dalam sprayer ini. Nah, ini untuk pengisian airnya langsung kita masukkan ke dalam sprayernya sampai kira-kira ukuran 5 liter. Nah, di sini saya akan aplikasikan ke anggrek-anggreknya yang ada di sini ya, sahabat semua. Ini anggrek-anggrek yang lain tadi. Kita pompa terlebih dahulu sebelum kita gunakan agar tercampur semua antara fungisidanya dengan airnya sampai tercampur dengan baik. Caranya cukup mudah ya sahabat semua. Kita spraykan, kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman, ke bagian daun, kemudian ke bagian batangnya, ke medianya, ke akarnya, semuanya harus terkena atau tersiram dengan air fungisida ini supaya jamur-jamurnya mati yang ada di sekitar anggreknya. Nah, untuk proses penyiraman ini apabila anggreknya posisi berbunga, maka bunganya jangan sampai terkena supaya bunganya lebih awet. Nah, untuk sprayernya atau semprotnya merata ke seluruh bagian tanaman dan ke semua tanaman ya sahabat semua. Jadi tidak ada yang terlewat. Memang kalau dilihat kondisi tanamannya ini masih basah karena memang setiap hari hujan. Nah, ini sebelum hujan harus tetap kita selingi dengan penyiraman dengan air fungisida. Memang akan lebih baik pada waktu kita menyemprot tanaman itu pas tanamannya kondisinya tidak basah, agak kering. Namun karena kondisi setiap hari hujan seperti di bulan Desember, Januari, nah itu tanpa kita harus menunggu daunnya kering atau tanamannya mengering. Maksudnya dalam hal ini adalah tidak basah karena air hujan. Ini tetap harus kita lakukan paling tidak seminggu sekali sebagai pencegahan supaya anggreknya tidak jamuran ya. Namun jika sahabat semua pede atau percaya diri, oh anggreknya nggak bakal kena jamur nih, nggak bakal busuk nih. Nah, pemberian fungisida ini bisa kita lakukan ya lebih jarang lagi. Bisa disesuaikan dengan kondisi kelembapan yang ada di rumah sahabat semua. Jika memang intensitas hujannya terlalu tinggi dan kemungkinan jamurnya itu juga lebih tinggi, nah perlu kita lakukan penyiraman fungisida lebih sering. Nah, sahabat semua mungkin bertanya-tanya nih, di sini ada botol apa ini? Ini botol yang saya gunakan pada waktu musim kemarau kemarin, udah beberapa saat yang lalu ya, namun belum saya ambil. Jadi ini saya gunakan untuk penyiraman sistem tetes, sehingga pada waktu kondisi terlalu panas maka anggreknya tetap tercukupi kebutuhan airnya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk penyiraman fungisida, air fungisida ke anggrek-anggrek yang saya tempel di pohon. Nah, di sini sahabat semua, untuk anggrek-anggreknya banyak sekali ya muncul tunas-tunas baru, dan apabila diperhatikan untuk tanaman-tanaman yang baru atau batang-batangnya yang baru ini terlihat hijau segar dan lebih subur ya. Lebih baik pertumbuhannya. Nah, ini terjadi untuk anggrek-anggrek yang sehat. Tentu saja ini keinginan semua orang, anggreknya tumbuh sehat dan subur. Dan di sini juga ada beberapa anggrek yang sedang berbunga, anggrek bulan. Nah, ini kita spraykan secara merata ya sahabat semua. Ke seluruh bagian tanaman termasuk untuk tanaman induknya. Nah,
Apabila sahabat semua lihat di bagian belakang itu ada anggrek tebu ya. Anggrek tebunya sangat rimbun dan di bawahnya juga ada anggrek bulan dan anggrek dendrobium. Nah, ini kita spray juga dengan air fungisida agar semua tanaman itu sehat, tidak ada yang sakit di musim hujan seperti ini. Kita spray semuanya, itu juga ada Cattleya ya sahabat semua, walaupun masih kecil tanamannya. Kemudian ini anggrek bulannya terlihat tidak sahabat semua karena tertutup oleh dendrobium. Nah, ini udah saya bukakan. Ini merupakan anggrek bulannya, ini ditanam di pohon kecil juga. Nah, cara-cara menanam anggrek di pohon ini memang paling aman di musim hujan seperti ini. Nah, ini untuk anggrek tebunya cukup lebat, cukup rimbun, namun di sini belum pernah bunga. Nah, sahabat semua, itu tadi yang saya lakukan untuk merawat anggrek di musim hujan agar anggreknya tetap tumbuh dengan sehat dan rajin berbunga. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.